Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laksono Pranito dari kelas F dengan nomor induk mahasiswa 202105-10279. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan melalui media PowerPoint, yaitu dengan judul dakwah organisasi sosial di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada presentasi ini, saya akan memaparkan 6 aspek sosiologi dan 1 tabel perbandingan untuk ke-6 aspek tersebut. Langsung saja ke slide pertama. Slide pertamanya merupakan konteks sosial politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta merupakan suatu perguruan tinggi swasta di Bantul. Pada awalnya terdapat 12 petinggi Muhammadiyah dalam berbagai kesempatan untuk memaparkan gagasan tentang perlunya didirikannya Universitas Muhammadiyah di Yogyakarta. Dan akhirnya pada tanggal 18 November 1960, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Yogyakarta telah didirikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah di dalam majelis pengajaran. Dan kemudian pada 1 Maret tahun 1981, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diresmikan di Yogyakarta. Kemudian ada pemimpin. Pemimpin dari kelompok sosial ini adalah Profesor Dr. Abdul Kahar Muzakir. Beliau memulai karir dengan menjadi gerilyawan ABRI di bawah pemerintahan Orde Lama. Beliau kemudian pernah menjadi asisten sekretaris Presiden Republik Indonesia pada masa itu. Pada masa itu juga, beliau juga menulis kitab Tafsir Al-Huda secara diam-diam. Kemudian menjadi rektor di IAIN Sunan Kalijaga, atau sekarang sudah menjadi Universitas Islam Indonesia Sunan Kalijaga pada tahun 1972 hingga 1977. Untuk slide ketiga adalah sistem nilai. Di dalam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terdapat beberapa peraturan yang perlu dipatuhi oleh seluruh anggota organisasi sosial di kampus tersebut. Hal ini dapat menjadi sesuatu yang dapat menjadi tolak ukur atas apa yang dapat dianggap baik maupun buruk di lingkungan organisasi sosial tersebut. Peraturan-peraturan tersebut dapat merefleksikan apa yang dapat dianggap buruk dan apa yang dapat dianggap baik oleh organisasi sosial di kampus ini. Peraturan yang dimaksud adalah pada saat awal kita mencoba untuk memasuki universitas ini, kita akan mendapatkan suatu surat kontrak, dan surat kontrak itu berisi peraturan yang harus dipatuhi, seperti contohnya bahwa para wanita diwajibkan untuk memakai hijab di dalam wilayah kampus, lalu juga untuk dilarang merokok di dalam kampus dan lain-lain. Hal itu dapat merefleksikan apa yang dapat merefleksikan kelompok sosial tersebut. Jika kelompok sosial tersebut merupakan kelompok sosial yang sangatlah memperhitungkan apa itu yang dianggap baik dan apa itu yang dianggap buruk. Dan selanjutnya adalah kegiatan rutin. Kegiatan rutin di Universitas Muhammadiyah ada kegiatan perekrutan yang dinamakan dengan mataf atau masa ta'aruf sebagai salah satu cara untuk merekrut anggota kelompok sosial. Dan juga kelompok sosial dapat mengeluarkan anggota apabila kelompok tersebut melanggar peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kelompok sosial. Jadi bila ada beberapa mahasiswa atau anggota kelompok sosial yang telah melanggar peraturan kampus atau kelompok sosial, seperti pelanggaran yang sangat berat, yang tidak bisa ditoleransi lagi, maka kelompok sosial atau kampus dapat mengeluarkan anggota atau mahasiswa dari kelompok sosial tersebut. Untuk pengikut setianya ada anggota kelompok yang masih berusia 17 hingga 21 tahun, karena itu rata-rata umur anggota. Lalu dari biaya masuk Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya dapat menyimpulkan bahwa tingkatan
ekonomi anggota kelompok berada di titik menengah ke atas. Lalu karena Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diwajibkan memiliki minimal tingkat pendidikan setingkat sekolah menengah atas, maka pendidikan minimal anggota adalah sekolah menengah atas. Tempat tinggal dari anggota kelompok sosial rata-rata berada di sekitar kampus, jadi kebanyakan juga tinggalnya di daerah Taman Tirto. Tingkat keagamaan kelompok sosial sangat beragam, mulai dari yang sangat religius sampai orang yang masih belum mengerti banyak mengenai agama, terutama agama Islam, karena Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah Universitas Islam. Dan kemudian ada simbol kebudayaan, yaitu gambar matahari. Lambang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berbentuk gambar matahari dengan kedua belah sinar yang memancar ke segenap penjuru dengan warna kuning keemasan, diambil dari lambang Persyarikatan Muhammadiyah. Untuk jaket alma mater, UMY atau kelompok sosial memiliki warna merah yang dapat dijadikan sebagai warna jaket alma mater. Untuk ini adalah tabel perbandingannya. Untuk konteks sosial politik, dulu UMY berdiri sebagai institusi pendidikan untuk mengajar para mahasiswa untuk menjadi guru. Dan sekarang UMY sudah berubah menjadi perguruan tinggi yang memiliki berbagai fakultas yang dapat mengajar berbagai mahasiswa untuk menjadi calon penerus bangsa. Untuk kepemimpinan dulu Abdul Kahar Muzakir dapat menjadi rektor pertama, dan kemudian sekarang digantikan oleh Bapak Gunawan Budianto sebagai rektor. Sistem nilai dulu UMY memiliki banyak peraturan yang ketat, namun sekarang peraturan sudah banyak yang dilonggarkan. Lalu kegiatan rutinnya perekrutan dengan penerimaan mahasiswa baru. Kalau sekarang perekrutan dilakukan dengan menerima mahasiswa baru dan juga ditambah dengan kegiatan orientasi atau mataf. Pengikut setianya kalau dulu banyak dari kalangan remaja dan agamanya juga Islam, dan untuk tingkat ekonominya menengah. Kalau sekarang masih dalam kalangan remaja dan dewasa, juga terdapat non-Islam, dan juga tingkat ekonominya naik menjadi menengah ke atas. Untuk simbol kebudayaan masih sama seperti dulu, gambar matahari, dan sekarang juga gambar matahari. Itu yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.